Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Lailatul Sarifah dengan NIM akhir 216, Alfida Izzatur Rosidia dengan NIM akhir 238, Ulfatul Zahiro dengan NIM akhir 242, Dimas Kurniawan Budi Susanto dengan NIM akhir 247, dan Fadilatul Rizkia dengan NIM akhir 249. Kami di sini akan mempresentasikan tentang analisis dan evaluasi media pembelajaran. Proses analisis media pembelajaran. Dalam menganalisis sebuah media pembelajaran dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah analisis kebutuhan dan yang kedua adalah analisis awal dan akhir. Analisis kebutuhan adalah cara sistematis untuk mengeksplorasi dan membangun tipe solusi yang akan dibutuhkan nantinya. Sedangkan analisis awal dan akhir adalah kumpulan teknik yang dapat digunakan dalam berbagai kombinasi untuk membantu mempersempit solusi yang digunakan. Pada tahap analisis kebutuhan difokuskan pada pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk dari peserta didik maupun dari tenaga pendidik. Sedangkan analisis awal dan akhir difokuskan pada analisis lebih mendalam untuk mendesain solusi perbaikan dan pengembangan media pembelajaran. Jadi, dapat dikatakan bahwa evaluasi ini merupakan proses identifikasi, efektivitas, dan efisiensi media yang digunakan dalam sebuah pembelajaran. Dalam melakukan analisis media pembelajaran, diperlukan berbagai persiapan dan langkah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan sejauh mana analisis diperlukan. Kedua, menentukan waktu analisis. Ketiga, menentukan besaran aspek dan materi yang dianalisis. 4. Membatasi sumber untuk mengumpulkan data. 5. Membangun teknik untuk mengumpulkan data. Dan yang terakhir, menentukan partner dalam melakukan analisis. Langkah dan tahapan analisis ini juga perlu dipertimbangkan dalam proses analisis karena terkait dalam proses penggunaan media pembelajaran sehingga jika langkah dan tahapan ini tidak dijalankan, maka akan mengurangi kesempurnaan dalam proses analisis media pembelajaran. Secara lebih jelas dapat dikatakan bahwa dalam melakukan analisis ini, media ini perlu diawali dengan kebutuhan analisis. Setelah tenaga pendidik merasa memerlukan analisis, maka tenaga pendidik itu melakukan analisis dari awal hingga akhir penggunaan media. Lalu tenaga pendidik mendesain ulang media yang telah dianalisis tersebut untuk dikembangkan menjadi lebih sempurna. Setelah tenaga pendidik melakukan pengembangan media, maka media tersebut diterapkan kembali dalam pembelajaran sambil dievaluasi. Evaluasi ini merupakan proses identifikasi efektivitas dan efisiensi media untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut. Baik, selanjutnya yaitu proses evaluasi media pembelajaran. Evaluasi merupakan bagian integral dari suatu proses pembelajaran. Penerapan media pembelajaran pun juga perlu dievaluasi agar diketahui efektivitas dan efisien media yang diterapkan. Karena apa? Karena keefektifan pelaksanaan proses pembelajaran itu diukur dari dua aspek. Yang pertama yaitu aspek bukti-bukti empiris mengenai hasil belajar peserta didik yang dihasilkan oleh sistem pembelajaran. Dan aspek yang kedua yaitu bukti-bukti yang menunjukkan berapa banyak kontribusi atau sumbangan media atau media program terhadap keberhasilan dan keefektifan proses pembelajaran. Apabila media dirancang sebagai
bagian integral dari proses pembelajaran. Ketika mengadakan evaluasi terhadap pembelajaran, itu sudah termasuk pada evaluasi terhadap media yang digunakan. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa evaluasi media pembelajaran dapat difokuskan pada 3 hal, yaitu yang pertama, ketepatan media yang dipilih tenaga pendidik. Evaluasi aspek ini difokuskan pada usaha mencari informasi tentang ketepatan tenaga pendidik dalam memilih media. Yang kedua yaitu keterampilan tenaga pendidik dalam menggunakan media. Evaluasi ini difokuskan pada kemampuan tenaga pendidik dalam menggunakan media yang telah dipilih untuk pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu ketersampaian pesan pembelajaran melalui media yang dipilih. Evaluasi ini difokuskan pada analisis tentang ketersampaian pesan atau materi pembelajaran yang disalurkan melalui media yang dipilih dan digunakan tersebut. Evaluasi media pembelajaran dilakukan secara sistematis dengan melalui tahapan-tahapan yang ditentukan. Evaluasi media pembelajaran yang dimaksud adalah untuk mengetahui apakah media yang digunakan dalam proses belajar mengajar tersebut dapat mencapai tujuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi media pembelajaran. Jadi perlu diketahui dalam evaluasi media pembelajaran itu sendiri, itu disusun secara sistematis dengan tahapan-tahapan tertentu. Evaluasi media pembelajaran yang dimaksudkan adalah untuk mengetahui sejauh mana media pengajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar tersebut dapat mencapai tujuan. Secara umum, menurut Hasan, untuk melakukan evaluasi media pembelajaran itu terdapat 2 aspek penting di dalamnya. Yang pertama itu adalah evaluasi formatif dan yang kedua adalah evaluasi sumatif. Yang pertama, evaluasi formatif. Jadi evaluasi formatif ini adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas atau efisien penggunaan media yang digunakan dalam usaha mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Artinya data-data tersebut yang diperoleh itu diperbaiki sebagaimana bentuk penyempurnaan media yang bersangkutan agar nantinya media yang dihasilkan itu lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian yang kedua adalah evaluasi sumatif. Jadi evaluasi sumatif ini adalah kelanjutan daripada evaluasi formatif. Artinya media yang sudah diperbaiki atau sudah disempurnakan ini tadi kemudian diteliti kembali atau dikaji kembali apakah media yang telah dihasilkan sebelumnya tersebut itu layak atau tidak digunakan dalam proses belajar mengajar. Evaluasi semacam inilah itu yang disebut dengan evaluasi sumatif. Jadi diharapkan dalam evaluasi sumatif ini pengembangan media tidak hanya serta-merta hanya dianalisis secara teoritis saja, akan tetapi benar-benar dibuktikan dalam lapangan. Kemudian ada tahapan-tahapan evaluasi dalam pembelajaran. Itu terdapat 3 macam. Yang pertama itu adalah evaluasi 1 lawan 1 atau biasa dikenal dengan istilah one to one. Kemudian yang kedua ada evaluasi kelompok kecil atau biasa dikenal dengan small group, dan yang ketiga adalah field evaluation atau evaluasi lapangan. Aspek penilaian instrumen evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, aspek penilaian materi. Salah satu indikatornya yaitu kebenaran isi materi, bebas dari kesalahan konsep, dan penilainya adalah ahli materi. Yang kedua, aspek desain pembelajaran. Beberapa indikatornya yaitu kesesuaian strategi penyampaian dengan karakteristik audiens yang terkait, serta ketepatan pemilihan media dibandingkan dengan media lain, dan penilainya adalah ahli desain pembelajaran. Yang ketiga yaitu aspek media dan komunikasi pembelajaran.
Beberapa indikatornya yaitu ketepatan penggunaan bahasa, komunikasi sesuai dengan tujuan, dan isi materi, serta karakteristik audiens yang terkait, tingkat interaktivitas dan kemudahan navigasi. Dan ahlinya adalah ahli media komunikasi pembelajaran. Yang keempat yaitu aspek daya implementasi dan respons pengguna. Indikatornya antara lain kemudahan penggunaan, tingkat kemungkinan minat dan motivasi siswa ketika digunakan dalam pembelajaran baik individu maupun di dalam kelas, dan penilainya adalah guru mewakili pengguna. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.